ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar dari Bapak Syafi'i dan Ibu Isa, dan juga keluarga besar dari Aprianto, putra keempat dari Bapak Haji Desman Syah almarhum dan Ibu Dasni, para alimir, para kiai, para syatid, wasatida, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat. Mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Para panitia, para mubashir, mudah-mudahan pagi hari ini kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit dan bumi beserta isinya. Salawat maha salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini telah kita saksikan bersama-sama sepasang kekasih dari anak cucu Adam. Pada hari ini telah diresmikan dan sah menjadi keluarga suami dan istri, yaitu antara saudara dari Aprianto atau yang disebut Keki dengan saudari Jumanti atau yang disebut dengan Jum. Mudah-mudahan kita doakan bersama menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pada dasarnya hari ini sebenarnya yang nikah bukan hanya 2 orang, tapi ada 4 ini mempelai ini. Tapi yang 2 mempelai hilang ini, kemana ini? Wih, yang satu menjadi. Iya ini. Kita doakan juga ini. Ini pengantinnya pengantin lawas sebenarnya. Namanya Kak Hadiri alias Luhus PS Melawati, ada yang disebutkan merah-merah. Ya. Intinya begini, Bapak Ibu sekalian. Yang tadi yang disampaikan oleh perwakilan daripada pihak laki-laki bahwa kita doakan bersama mudah-mudahan keluarga besar keempat mempelai ini menjadi keluarga yang bahagia, diberikan keturunan yang soleh dan juga yang soleha, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dijauhkan dari segala bahaya dan diberkahi dalam kehidupan rumah tangganya. Itu yang paling penting. Saya juga ini tidak bisa berkata-kata, soalnya langsung selesai. Ya, tapi intinya begini. Ini sambutannya saya iringi aja ya dengan sedikit nasihat pernikahan. Sayang kalau sampai dilewatkan. Nikah itu adalah bahtera. Bahtera itu ibarat ini sering saya sampaikan di beberapa tempat dan di beberapa momen. Ini Kang Dery ini jauh-jauh datang dari Jakarta, melewati jalan tol, gunung, berliku, jalan yang rusak, itu yang mereka lewati hari ini. Begitu pula juga dalam rumah tangga. Rumah tangga perjalanannya tidak mulus. Ada jalan yang berliku, banyak kerikil-kerikil yang dilewati. Pernikahan itu indahnya bukan hanya ketika didandanin, dirias, di pelaminan, tapi nikah ini adalah awal menuju keabadian yang sebenarnya. Keabadian yang mana? Pernikahannya. Karena apa? Nikah itu, ini perlu saya sampaikan semuanya. Nikah itu bukan hanya modal perasaan antara hati laki-laki dengan hati perempuan.
Tapi nikah juga membutuhkan banyak hal, mulai dari modal, mulai dari persiapan, dan juga mulai dari kerjaan, karena untuk menghidupi rumah tangga sampai jangka panjang. Rumah tangga itu bukan hanya kita duduk di pelaminan lalu selesai. Pernikahan itu bukan di situ. Tapi pernikahan itu adalah diawali dengan akdu nikah, dia selesaikan sampai perjalanannya jauh, banyak liku-liku yang akan dia lewati. Filosofinya, hadiri menikah dengan orang Pulau Panjang namanya Melawati. Ini kakaknya Jumanti yang menikah. Dia melewati lautan dari pulau sampai ke sini, keluarganya belum datang. Itu ketika kita menikah itu ibarat pelabuhan. Pelabuhan itu adalah awal dan akhir. Tergantung siapa yang menentukan di antara hati itu. Orang paham masih bodoh. Ini bahasanya agak sedikit tinggi ini. Jadi bahasa kita kemungkinan pernikahan itu diawali ketika dia nikah di awal. Dia itu melewati ke pulau. Ketika dia di pelabuhan itu banyak yang dilewati. Di pelabuhan itulah di mana dia mau bertemu atau mau berpisah. Disitulah pernikahan. Tergantung kita yang menjalankannya. Makanya penting ketika menikah itu bukan hanya perasaan. Perasaan itu akan habis dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun. Yang timbul apa? Yang timbul adalah lika-liku dalam bahtera rumah tangga. Ada suka, ada duka, kadang punya uang, kadang tidak punya uang. Jadi rumah tangga itu nggak lurus. Lurus seperti naik mobil tol aja kayak dicepali, tiba-tiba tabrakan. Bisa terjadi demikian orang nikah itu. Nikmati kita terus, tiba-tiba ada bahtera, banyak godaan, suami selingkuh, istri selingkuh, di tengah-tengah perjalanan acak-acakan. Ada yang begitu. Lalu bagaimana cara mempertahankan rumah tangga yang baik? Mempertahankan rumah tangga yang baik adalah salah satunya menggunakan dengan iman selain dengan akal. Karena iman itu hakikatnya adalah kita dekat dengan Allah. Kalau sudah imannya timbul di dalam hati, meyakini akan adanya Allah yang mengawasi dalam rumah tangga kita, maka dia tidak akan pernah macam-macam untuk selingkuh. Kalau selingkuh, repot. Banyak yang terjadi hari ini. Artis kita yang baru kemarin sedang isu viral. Penyanyinya katanya tentang agama, syair-syairnya kira-kiranya tentang Arab-Araban. Masya Allah, indah didengar. Tapi netizen mengatakan kelakuanmu tidak sesuai dengan ucapanmu. Masya Allah, pening pala berdi. Ya, makanya hati-hati, rumah tangga itu gak gampang. Apalagi di zaman digitalisasi ini adalah zaman di mana laki-laki itu atau istri itu atau janda-janda yang merajalela atau gadis-gadis sedang marak menggoda suami atau istri orang. Ini hati-hati nih Kang Lupus, hati-hati. Ya, Kang Lupus, hati-hati. Jangan terhanyut kamu dalam kemesraan. Ya. Nanti enak-enak kamu selingkuh, tiba-tiba istrinya datang, hancur berantakan rumah tangganya. Hati, siapapun itu, pertahankan rumah tangga itu menggunakan apa? Selain akal, gunakan iman kita, karena itu adalah bentuk salah satu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadirin yang berbahagia, ini bukan mempelai saja, tapi semuanya. Karena selingkuh itu bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi di Tanjung hari ini juga sudah banyak yang merajalela. Digitalisasi bukan hanya di kota-kota besar, tapi alat digital sekarang juga sudah ada di wilayah Tanjung dan sekitarnya. Lihat rumah-rumah kita sudah banyak wifi, istri dianggurin, kita lebih betah ngobrol dengan perempuan istri orang lain. Naudzubillah. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati.
Makanya penting rumah tangga itu dibangun atas dasar kepercayaan satu dengan yang lainnya. Agar apa? Agar rumah tangganya bahagia dunia wal akhirat dan melahirkan anak-anak yang saleh dan salehah. Alhamdulillah, itu yang terpenting. Jadi rumah tangga itu bukan hanya sebatas akad nikah just selesai resmi jadi suami istri, kesananya kabur hilang entah kemana. Ya, itu pesan saya. Gak usah panjang lebar, nanti ngantuk, nanti hilang kabur. Ya, itu saja pesan kepada Kang Dery dan juga Teh Jumanti dan juga khusus nih kepada Kang Hadiri atau Lupus atau juga Adinda Melawati atau yang disebut Mela. Ciptakan keluarga yang harmonis, ciptakan keluarga yang indah, lewati bahtera itu, lewati gunung-gunung yang tinggi. Nanti ketika di puncak kita akan mencapai kedamaian. Insya Allah, kalau kita sudah sampai pada puncak kebahagiaan, yang ada adalah datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka kita doakan hari ini, mudah-mudahan keempat mempelai ini, keluarga Bapak Syafi'i dan Ibu Ngaisa dan juga keluarga besar dari Bapak Mas dan Ibu Suhena dan juga beserta Bapak Haji Desmansyah almarhum dan Ibu Dasni, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan keluarganya kelak mendapatkan anak yang soleh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu lakum wa baraka wa jama'a bainakum bil khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.